kendal. Tau itu sebenarnya tulisan Greek ya, Yunani. Nulisnya gimana? Dia nulisnya kayak huruf T gitu. Ya. Nah, kasus pertama tidak ada repetisi, tidak ada data berulang. Tidak ada data berulang. Oke. Ini ada variabel X1, X2, sampai Xn. Kita juga punya variabel Y1, Y1, Y2, sampai dengan Yn. Kemudian, data kedua variabel ini kita sort, kita ranking dari kecil ke besar atau secara ascending, ya. Jadi 1, 2 sampai dengan N itu menunjukkan urutan. Demikian juga 1, 2 sampai dengan N untuk Y menunjukkan urutan. Pertanyaan pertama adalah ada berapa pasangan data. Jadi kalau saya bicara gini, X1, Y1, dan X2, Y2 itu disebutnya satu pasang. Ya, sepasang data. Nah, itu ada berapa dulu semuanya? Kalau kita punya N data. Atau, ini ada Ayu ya, Ayu kalau ada 5 orang, kemudian 5 orang ini bersalaman, berapa banyak salaman terjadi dari 5 orang itu? 5C2, Pak. 5C2. Atau 5 kombinasi 2. Berapa 5 kombinasi 2? 5 kali 4, 20, bagi 2, 10. Jadi kalau ada 5 orang bersalaman, itu ada 10 kali salaman yang terjadi. Demikian juga dengan ini. Kalau ada N data X dan ada N data Y, maka jumlah pasangan datanya ada berapa? Ya, jadi jumlah pasang data ya. Jumlah pasang data ada sebanyak N kombinasi 2. Nah, N kombinasi 2 itu gimana? N faktorial dibagi dengan 2 faktorial, N dikurang 2 faktorial. Kan gitu ya? Ini kalau kita jabarkan, N faktorial itu adalah N dikalikan N min 1 kalikan N min 2 faktorial. Bagi 2 faktorial itu 2 kali 1. Udah biar 2 aja. Kali N min 2 faktorial. Karena ini sama, saya coret. Ternyata jumlah seluruh pasangan data, kalau N ada N data, maka ada sebanyak setengah N kali N min 1. Itu sebabnya jika N-nya 5, tadi 5 orang, akan ada berapa kali salaman? Setengah kali 5 kali 4, yaitu 10 salaman. Nah, ini konsep dasar dulu ya. Konsep dasar kita memahami korelasi kendal tau. Ini jumlah total pasangannya ada seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal karena data ini tidak berulang, saya langsung ke case aja. Langsung ke case. Kita akan mengenal istilah concordance sama discordance. Jadi kalau ada XI, YI, dan pasangannya XJ, YJ, ini kalau dia tidak berulang, hanya ada 2 kemungkinan. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kasusnya konkordan. Concordance itu apa sih maknanya? Kalau X1 lebih besar, XI lebih besar dari XJ, diikuti oleh diikuti oleh YJ, YI ya, YI lebih besar dari YJ, itu namanya konkordan. Atau sebaliknya, kalau XI kurang dari XJ, diikuti dengan YI kurang dari YJ, itu disebut concordance.
Maksudnya apa? Searah. Contoh gimana? Contoh konkordan. Misalkan di sini. Ini 1,4. Ya. Yang di sini ada 4,8. Bisa seperti ini. Lihat gini. Kalau kita urutkan, ini kan urutannya X itu urutannya 1 dan 4. Kemudian yang Y urutannya 4 dan 8. Ya enggak? Ini kan urutannya nambah, ini juga nambah. Betul enggak? Nah, itu disebutnya concordance. Artinya perilaku kedua variabel itu searah. Kalau yang satu naik, kalau yang X naik, yang Y juga naik. Kalau yang X turun, ini X turun namanya, maka Y juga turun. Itu concordance. Ini penting banget pemahaman ini untuk memahami kendal tahu. Kemudian, sekarang ada istilahnya discordance. Ada istilah discordan. Discordan. Gitu ya. Kegedean ininya. Bentar. Discordan. Seperti apa hubungannya? Kalau X-nya naik, XI-nya lebih besar dari XJ, Y-nya sebaliknya, YI kurang dari YJ. Atau, kalau XI-nya turun, XI kurang dari XJ, diikuti oleh YI yang naik. Gitu. Nah, ini disebutnya discordance. Contoh datanya seperti apa? Contoh, pasangan, misalkan ada X, ada Y. Ketika X-nya itu naik, 1,5, Y-nya malah turun, 6,2 gitu. Nah, pasangan 1,6 dan 5,2 kita sebut discordance nih. Karena yang satu naik, ini naik, ya, posisi naik, yang ini posisinya turun. Itulah discordance. Paham? Nah, definisi korelasi kendal tau, korelasi kendal tau, kendalnya double L, kendal tau, kita simpulkan begini, itu sama dengan selisih antara kasus pasangan concordance dengan diskordan dibagi dengan konkordan ditambah diskordan. Rumusnya sederhana ini. Jadi tugas teman-teman mencari yang konkordannya ada berapa, yang diskordannya ada berapa, dibagi total. Total konkordan dan diskordan tadi udah kita temukan bahwa ini setengah N kali N-1. Betul ya? Yang tadi N kombinasi 2 tadi. C kurang D. Sehingga kalau ini kita teruskan, ini menjadi 2 kali selisih antara jumlah pasangan konkordan dengan diskordannya dibagi dengan N-1. Nah, inilah penurunan rumus untuk korelasi kendal tau. Oke, sekarang prakteknya gimana? Sekarang prakteknya saya close dulu. Di slide yang saya share, itu ada baik, kita lanjutkan. Sekarang prakteknya seperti ini. Perhatikan. Ini ada 2 juri yang memberikan penilaian terhadap 10 siswa, ya, 10 murid. Pertanyaannya, apakah kedua juri ini, nilai dari kedua juri ini saling berhubungan atau saling bebas? Oke. Sekarang, dari soal ini saya copy, saya ubah ke bentuk kolom ya, supaya lebih enak. Oke. Nah, tugas teman-teman yang pertama adalah menentukan apakah hubungan ranking dulu ya. Pertama, kita ranking dulu.
Kita urutkan dulu berdasarkan salah satu juri 1 atau juri 2. Saya urutkan berdasarkan juri 1 ya, supaya gampang. Lihat di sini, saya urutkan, saya blok, kemudian saya urutkan data short by-nya by juri 1 secara smallest to largest, secara ascending. Udah ya. Nah, yang juri 2 kan akan mengikuti ya. Nah, sekarang kita berikan rank. Kita berikan rank 1, rank itu pakai K. Rank 1 sama rank 2 ya. Oke, karena ini sudah berurut, ya oke lah, nggak apa-apa. Saya pakai rank, tetap average pakainya, ya. Kemudian kita mengurutkannya secara ascending. Ascending itu 1. Nah, ini biar gede, ukurannya berapa? 22. Ya, di sini nanti 22 semua. Ya, di sini terlihat bahwa tidak ada data yang sama. Nah, kemudian untuk juri 2 juga kita sama. Kita rank juga. Untuk gampangnya saya copy paste, nanti tinggal digeser. Yang merahnya digeser ke sebelah. Oke. Nah, terlihat secara sepintas bahwa akan lebih banyak kasus konkordannya dibandingkan diskordannya. Betul apa enggak? Nah, sekarang gini. Cara membaca konkordan itu kayak apa? Perhatikan di sini teman-teman. Karena ini basic banget. Ini konkordan, ini diskordan. Oke. Ketika kita mengamati pasangan satu-satu, ya pasangan ini, pasangan satu-satu, karena kita sudah mengurutkan di salah satu variabel, maka kita tinggal fokus dengan variabel yang kedua. Berapa jumlah kasus konkordan jika satu pada variabel kedua, yaitu juri 2, dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Oke. 1 dibandingkan 2 kan memang lebih kecil daripada 2 kan ya. Maka di sini konkordannya dihitung sebagai 1. Kemudian terhadap 5 gimana? Terhadap 5, ya 1 memang lebih rendah dari 5 kan Pak. Gitu. Ya, berarti 2. Terhadap 4 gimana? Terhadap 3 gimana? Terhadap 8 gimana? Terhadap 9 gimana? Terhadap 6 gimana? Terhadap 7 gimana? Terhadap 10 gimana? Ya, jadi di kasus konkordan ini kita akan mencari nilai-nilai yang memang urutan berikutnya lebih besar dibandingkan angka 1 gitu. Paham gak nih? Jadi kasus konkordannya ada berapa di sini? 9, Pak. 9, Pak. 9. Kasus diskordannya ada nggak? 0. 0, Pak. Sampai sini dulu deh, paham nggak? Karena ini basic banget, saya harus pelan-pelan menjelaskan ini. Mas, Pak, bisa diulang dari yang pertama nggak, Pak? Yang dari 1. Hah? Yang tadi 1. Oke, sekarang saya bikin physically ya. Saya bikin secara fisik. Nih, saya bikin secara fisik. Nanti ada rumus cepatnya. Untuk membuat rumus cepat, teman-teman harus paham dulu maknanya dari mana. Bentar ya. Jadi kalau ngopi-ngopi harus jeli. Ini karena dari rumus kita
Ini cara ngebaliknya gini. Alt HVV dapat copy paste nilai, copy lagi baru Alt HVT itu transpose namanya. Oke. Sekarang perhatikan sini. Ya. Ini sudah di ranking nih. Oke. Nah, sekarang ini saya turunkan ranking yang ini. 1 saya turunkan. Ini saya turunkan. Ini saya turunkan. Kenapa sih diturunkan? Tujuannya buat mencari pembatas. Supaya jelas. Jadi kenapa ada sebanyak nanti 10 kali 9 bagi 2 ada sebanyak 45 pasang tuh kayak gini nih. Fisiknya seperti ini. Oke, sampai di sini. Saya gedein dulu. Ya. Oke. Yang ini saya merahin. Biar teman-teman clear. Oke. Sekarang setiap sel harus kita tentukan apakah dia konkordan atau diskordan. Perhatikan sini ya. Ini 12 dengan 12. Case-nya konkordan atau diskordan. Tadi apa pengertian konkordan? Jika 1 kurang dari 2 diikuti dengan di variabel Y, 1 kurang dari 2 itu kan berarti searah ya. Kalau searah berarti kita kasih konkordan. Paham nggak nih? Bandingkan sekarang 13 dengan 15 untuk sel ini. Searah nggak? 1 kurang dari 3 untuk ranking 1. Ranking 2-nya 1 kurang dari 5. Konkordan nggak? Konkordan. Karena searah. Oke, sekarang saya panggil satu-satu. Siapa nih yang dari absen pertama deh? Absen pertama siapa? Tentukan nilai status untuk 14 dengan 14. Konkordan atau diskordan? Concordance, Pak. Konkordan. Next. Yuk lanjut. Concordance juga, Pak. Konkordan. Next. Concordance juga, Pak. Oke, next. Concordance juga, Pak. Oke, next. Concordance juga, Pak. Oke. Siapa berikutnya? Concordance juga, Pak. Oke, next. Concordance juga, Pak. Oke, untuk kasus pertama, kenapa sel ini isinya 9? Karena yang tadi, untuk pasangan satu dengan pasangan lainnya, akan ada 9 konkordan dan 0 diskordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham ya? Jadi di sini C-nya, di sini C-nya ada 9, D-nya ada 0. Betul? 0. Oke, absen berikutnya siapa? Absen berikutnya untuk sel sini. Bandingkan, cara bacanya ya. Bandingkan 2,3 dengan 2,5. Itu concordance juga, Pak. Konkordan. Next. Bandingkan 24 dengan 24. Konkordan juga, Pak. Good. Next. Bandingkan 25 dengan 23. Concordance juga, Pak. Oke, next. Berikutnya. 26 dengan 28. Concordance, Pak. Oke, next. 27 dengan 29. Concordance, Pak. Oke, kemudian 28 dengan 26. Konkordan juga. Kemudian 29 dengan 27. Concordance, Pak. Next.
210, 210 konkordan. Oke? Ada berapa konkordannya? Ada 8 dan 0. Gitu kan ya? Berikutnya, bandingkan 34 dengan 54. Diskordan, Pak. Diskordan. Ada yang masih bingung menentukan konkordan diskordannya? Oke, absen berikutnya 35 dengan 53. Halo? Discordance, Pak. Diskordan. Next, 36 dengan 58. Discordance, Pak. 36 dengan 58. Konkordan, Pak. Konkordan. Berikutnya, Konkordan, 37. Konkordan. Kemudian 38 dengan 56. Konkordan, Pak. Konkordan. Berikutnya, 39 dengan 57. Konkordan. Konkordan. Terakhir, 310 dengan 510. Concordance, Pak. Konkordan. Ada berapa? C-nya ada berapa? D-nya. D-nya 2. Ininya 5. Betul? Gitu ya? Betul. Nah, kan kalau metamin 1-1 gitu pegel ya mata ya? Ya enggak? Nah, saya pakai perintah Excel sama dengan if kalau nilai ini lebih besar dari nilai yang dibandingkan, maka kita akan tetapkan dia sebagai konkordan. Yang lainnya menjadi diskordan. Kemudian saya kunci nih pembandingnya. If R-nya itu kan dia akan bergerak ya. Yang bergerak itu hurufnya R-nya. Berarti yang kita kunci adalah angkanya. Tapi yang pembandingnya kita kunci semuanya. Oke? Nah, dengan perintah ini teman-teman nggak perlu pegel matanya. Ya, berapa C-nya? Kalau mau pakai ini boleh. Count if. Ya, count if. Rank-nya ini udah C, berarti C. Atau ini. Kriterianya yang di atas. Nah, supaya ini bisa di copy paste, kita kunci. Kita kunci. Udah? Betul nggak C-nya ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Pasti benar, kalau benar perintahnya. Paham? Ya, tuh kalau pakai perintah gitu tuh. Saya copy paste, turun ke bawah, tinggal digeser. Masih tetap di atas, ini yang kita geser ke bawah. Udah? Tuh. Jadi kalau udah paham, teman-teman akan lebih cepat ngerjainnya. Ya. Yang ini juga. Jadi ini proses sebenarnya untuk menentukan berapa jumlah C, berapa jumlah D. Ternyata ini dua-dua. Oke, saya terusin. Kalau bisa teman-teman sambil praktek ya. Jadi kalau cuma melihat aja nanti agak bingung ntar. Ini 2, ini 1. Oke. Ini membandingkan terhadap 6. Oh, C-nya 2, ini 0. Terakhir, ini apa nih? 9, 10, 7, 10. Konkordan ya. Oke, 1 di sini. Nah, ini nggak ada. Nah, dari sini coba teman-teman perhatikan. Kalau ini kita urutkan, ini persis waktu kita belajar himpunan bagian. 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 2 anggota nih, 3 anggota. Kalau dijumlahkan ya antara konkordan sama diskordan. Oke. Tuh. Ada berapa totalnya? Totalnya kita sum. Pasti jumlahnya 45. Betul nggak? Yaitu N kali N-1 dibagi 2. Ini adalah jumlah pasang data.
Jadi, dari 45 pasang ini, yang konkordan berapa, yang diskordan berapa? Yang konkordannya 38, yang diskordan 7. Berarti taunya, nilai korelasi taunya adalah sama dengan 2 kali tadi ya. 2 kali selisih konkordan dikurang diskordan dibagi dengan jumlah pasang data. Kok lebih? Oh, ada akarnya. Sebentar. Dua kali C kurang D, N kali N-1. Salah. N kali N-1. N kali N-1-nya berapa? 10 kali 990 ya. Karena duanya udah di atas, berarti bukan 45 yang diambil. Kalau mau ini langsung aja sama dengan, jangan dikali 2 lagi. Selisih antara konkordan dikurang diskordan dibagi jumlah total pasang. Nah ini dia. Dapat 0,69. Nah inilah nilai korelasi taunya. Sebesar 0,69. Hubungannya positif. Artinya juri yang satu kalau memberikan nilai besar, maka juri yang kedua juga cenderung akan memberikan nilai yang besar juga. Oke, sampai di sini paham nggak? Ada nggak cara cepatnya? Ada, gampang. Ya, ini saya menjelaskan dengan proses. Dengan proses. Kalau dengan perintah Excel bisa cepat. Nah, sekarang saya praktekkan cara mencari konkordan diskordan dengan cara perintah Excel dengan prinsip yang tadi ya. Jadi di sini untuk menghitung berapa jumlah C, saya kasih perintah begini. Sama dengan count if itu ada rank. Ranknya adalah karena yang dibandingkan adalah rank setelahnya. Ya. Kemudian kita akan mencari konkordan kalau apa? Kalau lebih besar kan? Lebih besar dari angka yang dibandingkan. Yang dibandingkan tuh berapa? E10 ya. E10. Tuh ada 9 langsung. Ya teman-teman. Count if rank-nya dari sini karena membandingkannya dengan data setelahnya dan nilainya lebih besar dari angka yang kita bandingkan. Kenapa boleh langsung? Karena yang rank 1 udah diurutkan dari kecil ke besar. Kita tinggal membandingkan rank yang kedua. Kalau dia sama-sama lebih besar berarti masuknya konkordan. Sebaliknya, untuk kasus diskordan nih, kita akan coba geser pembandingnya sama dengan angka 1, tapi di sininya kurang dari atau sama dengan. Itu diskordan. Gitu ya. Jadi langsung ketemu 9. Nah, supaya ini bisa bergerak sampai bawah, E19-nya kita kunci sampai full. Tapi yang E11 yang kita kunci adalah hurufnya di bagian E-nya. Kemudian E10 kita kunci apanya? Kan dia akan bergerak ke bawah ketika di copy paste. Berarti yang kita kunci adalah hurufnya juga. Ya. Oke, nah gini, ketika ini kita sama nggak hasilnya tuh? 98555, total ada 38. Ya. Kemudian untuk yang ini, sama nih, kita yang kunci E-nya, yang ini kita kunci semuanya. Oke, kita double klik. Langsung kelihatan tuh, tinggal dihitung aja jumlahnya. Oke, totalnya ada berapa? Tinggal ditambahkan. Oh, ada yang salah nih. Di mana? Ini, oke, ini nggak perlu ya. Yang ini nggak perlu. Yang sampai di mana? Oke, pas bagian terakhir, ini nggak perlu nih, nggak ada. Jadi ini 0. Ya, jadi 38 dan 7. Tuh sama. Ya, ini juga 0, yang paling bawah. Nah, sehingga di sini tahunnya bisa kita langsung hitung.
Taunya bisa kita langsung hitung sama dengan selisih konkordan dikurang diskordan dibagi jumlah pasangan 45. Dapat 0,69. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kendal tahu untuk dasar, untuk yang tidak ada pengulangan. Nah, untuk yang ada pengulangan sudah saya jelaskan secara rinci di video YouTube. Teman-teman tinggal menyaksikan aja. Tapi dasarnya sama. Dasarnya menentukan konkordan, diskordan. Nah, untuk yang ada pengulangan, teman-teman harus memilah lagi berapa yang mengulang di X, berapa yang mengulang di Y, dan berapa ya pengulangannya terjadi di X dan Y. Barangkali untuk lebih memperjelas yang di YouTube, saya share coba yang ini. Kalau ada pengulangan seperti apa? Prinsipnya sama, ya. Selisih antara konkordan dan diskordan dibagi dengan total pasangan. Jadi di penjelasan saya di penjelasan saya tentang ini ya teman-teman, ketika membahas kalau ada kasus yang sama muncul sekian banyak, maka kita harus definisikan X0 ini. Jadi ada data yang sama di X, tapi di Y-nya tidak sama. Itu X0. Kemudian ada data yang sama di Y, tapi di X-nya beda, Y0. Nah, ada yang data yang sama di X dan Y, itu XY0. Sehingga jumlah pasang tadi yang N kombinasi 2 itu akan terurai menjadi atau didekomposisi menjadi konkordan ditambah diskordan, tambah yang data X yang sama, data Y yang sama dengan data yang muncul kedua-duanya. Nah, korelasi kendal tahunya sama kayak tadi, C kurang D. Cuma yang ini diuraikan, C tambah D ditambah pengulangan di X, dikalikan C tambah D, ditambahkan pengulangan di Y. Kalau nggak ada pengulangan kan ini jadi 0, ini jadi 0, ya nggak? C tambah D di akar, sehingga muncul C tambah D. Jadi kembali ke rumus yang pertama. Gitu, kalau ada pengulangan. Jadi ini silakan teman-teman mau lihat ininya ya, penjelasan rincinya ada di YouTube. Jadi sudah lebih enak. Nah, sekarang prakteknya gimana? Prakteknya, perhatikan di sini. Prakteknya untuk kasus kendal tahu yang ada pengulangan, misalkan ini, perhatikan di sini ya. Ini ada karyawan, variabel indisipliner dengan variabel kinerja. Nah, di indisipliner ini ada pengulangan. Di kinerja juga ada pengulangan. Sehingga di sini saya urutkan dulu nih berdasarkan X. Nah, yang berulang ini 1. Kemudian ini 2. Ini untuk pengulangan di X. Bentar. Kemudian ini 94 sini ya. Selanjutnya setelah disortir variabel kinerja Y kan akan berubah juga. Dia ada pengulangan di mana? Pertama di 65. Ini ada di 65. 65 dengan 65. Nih, 65 dengan 65. Oke, kemudian ada 63 dengan 63. Kemudian ada lagi, ini 2 ini pengulangan nih. 1, 2, kemudian 3. Ya, saya bedakan. Jadi variabel X berulang datanya sebanyak 3 data, masing-masing 2 kali. Sementara variabel Y ada pengulangan 3 data, yang 1 3 kali, yang 53 3 kali, yang 63 2 kali, dan yang 65 2 kali. Nah, tugas teman-teman, kalau tadi cuma memecah C dan D, sekarang harus mecah X0-nya ada berapa, Y0-nya ada berapa.
dan XY0-nya ada berapa. Setelah data diurutkan, coba lihat. Di sini tak kunci dulu. View. Oke, setelah data diurutkan, untuk menyelesaikan kasus Kentautau yang ada data pengulangan, kita mulai dari data yang berulang. Ada nggak data yang berulang? Kita mulai dulu dari baris paling bawah. C-nya 0, D-nya 0, X0-nya 0, Y0-nya 0, dan 0. Ingat ya, himpunan bagian yang terdiri dari 0 anggota. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Ini mesti 5 pasang, 6 pasang, 7 pasang, 8 pasang, 9 pasang, 10 pasang, 11 pasang, 12 pasang, 13 pasang, 14 pasang, habis. Jadi, karena datanya ada 15, maka pasangan data yang paling banyak yang sebanyak 14, N-1. Gitu ya. Nah, kita mulai dari sini. Sekarang untuk yang satu ini muncul di mana? Satu ini ternyata muncul di pasangan data yang berulang, ternyata sama nih, 94,53, 94,53. Berarti X sama dengan XI sama dengan XY diikuti oleh YI sama dengan YJ. Nah, kita pasang XY0-nya 1, sementara yang lainnya jadi 0, karena jumlah pasang data yang seperti itu hanya ada 1. Oke, sekarang di pasangan berikutnya adalah jumlah pasang datanya 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari 90,55 dengan 94,53, 90,55 dengan 94,53. Itu pasangan yang dibandingkan. Oke, sekarang 90,55 dengan 94,53 hubungannya ada berapa? Yang berulang ternyata hanya di 90, 55, 53, 94 kan nggak ada yang berulang. Karena nggak ada berulang, berarti X0 dan Y0-nya kosong, ya. Nah, kemudian statusnya apa nih? Coba lihat. Indiscipliner X kan sudah diurut dari kecil ke besar. Nah, sekarang ini habis 55, 53. Berarti kan arahnya berubah. 55 dengan 53 diskordan. 55 dengan 53 yang kedua juga diskordan. Sehingga diskordannya ada 2 di sini. Konkordannya 0. Paham ya? Sekarang pindah ke jumlah pasang yang 3. Yang 3 ini terdiri dari mana? Dari apa aja? Kita bandingkan. 85, 58 dibandingkan dengan 55, dengan 53, dengan 53. 58 dengan 55 lebih besar. Berarti diskordan. 1. 58 dengan 53 juga diskordan. 58 dengan 53 diskordan. Tapi diskordannya ada sebanyak 3. Begitu seterusnya. Ya. Coba kita cek 80,53. 80,53 ketika dibandingkan ke sini, lihat di sini, yang 53 dibandingkan 53 muncul 2 kali yang sama di variabel Y, maka saya pasang Y0-nya ada 2. Karena 53 muncul di sini, muncul yang sama di data berikutnya, sebanyak 2 kali, maka Y0-nya ada 2. X0-nya 80 nggak ada yang muncul berikutnya, berarti 0. Sekarang, status hubungan 80,53 dengan angka di bawahnya, kita lihat 63 lebih besar, 58 lebih besar, 55 lebih besar. Oke, berarti karena yang sama udah nggak dihitung, ada 3 kasus yang konkordan. Artinya data setelah 53 nilainya lebih besar. Begitu seterusnya sampai semua sel terisi. Sehingga diperoleh jumlah masing-masing, konkordannya 12, diskordannya 86, yang sama di X ada 2, yang sama di N0 ada 4, yang sama di XY ada 1. Totalnya harus 105. Dari mana 105? Setengah N kali N-1. Setengah kali 15 kali 14 bagi 2. Ya. Setengah kali 15 kali 14. Itu 105. Nah, dengan rumus ini, maka Kentautaunya sama kayak tadi. Selisih antara konkordan dikurang diskordan dibagi akar dari jumlah C, D ditambah X0 dikalikan C tambah D tambah Y0. Itu yang tadi dirumus tadi. Nah, cara lain dengan sigma TY tadi. Bahwa kalau datanya 222, maka sigma TX-nya 6. Kalau 223, sigma TY-nya 10. Nah, kalau menggunakan rumus ini, maka rumusnya menjadi 2 kali selisih konkordan dengan diskordan dibagi square root dari N kali N-1 dikurangi sigma TX dikalikan N kali N-1 dikurangi sigma TY.
Hasilnya sama. Jadi kata kuncinya adalah ketika teman-teman berhasil mengidentifikasi seluruh pasangan tadi menurut konkordan, diskordan, pasangan yang sama di X, pasangan yang sama di Y, dan pasangan yang sama di X dan Y. Itu penjelasan untuk Kendall Tau yang mengandung data yang sama. Dengan demikian seluruh materi hari ini sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jangan lihat rumitnya rumus-rumus itu dituliskan, tapi pahami filosofinya, dari mana asalnya, kenapa saya menjelaskan konkordan dulu, diskordan dulu, baru memperkenalkan rumusnya, karena dari sana penurunan Kendall Tau itu diturunkan. Oke, saya harap teman-teman bisa paham. Untuk responsinya, silakan tugas-tugas yang diberikan tadi di-upload aja di responsi. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Silakan sebelum kita tutup. Mudah-mudahan diamnya diam paham ya, bukan diam bingung atau diam pusing. Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Wisli, Pak. Siapa? Wisli. Oke, silakan. Apakah untuk data yang X dan Y-nya itu sama, yang X, Y0 itu, apakah selalu dia 2 terakhir ya, Pak? Belum tentu, tergantung kondisi datanya. Tergantung kondisi datanya. Nggak harus selalu terakhir. Tapi saya bekerja dari akhir supaya enak mengidentifikasi pasangan-pasangan berikutnya. Karena kalau mulai dari awal nggak kelihatan tuh yang mana yang X, mana yang Y, gitu. Bahkan yang identifikasi tadi juga sebenarnya saya, kalau teman-teman buka di file Excel-nya, itu udah saya pasangin rumusnya. Jadi bukan ngitungnya dengan metanin satu-satu. Kita perintahkan Excel mencari nilai data yang lebih besar setelah data yang kita bandingkan sebagai konkordan. Itu. Kalau ada yang sama, kita kurangi dulu gitu. Ya, jadi khusus kelas ini mendapat penjelasan lebih komplit tentang tentang korelasi Kendall Tau. Untuk di kelas lain hanya diberikan pengantar saja. Baik, terima kasih, Pak. Oke, makasih Mas Wisli. Ada lagi? Pak. Silakan, Berarti Mas Opi. untuk dengan X0 sama Y0-nya perlu diperhatikan itu, Pak ya? Betul, karena itu kalau X0, Y0-nya tidak diperhatikan akan salah ngitung konkordan diskordannya. Bahkan di slide itu saya sudah praktekkan bagaimana di YouTube, saya praktekkan bagaimana menghitung korelasi Kendall Tau dengan SPSS ya. Kalau SPSS itu gampang aja, tinggal datanya dimasukin SPSS, tinggal analisis, korelasi ya, ambil korelasi, kemudian korelasi bivariat ya, korelasi bivariat, kemudian ambil Kendall Tau langsung keluar. Tapi angka itu dari mananya, itu yang menjadi pelajaran kita. Nggak ujuk-ujuk ngeklik, dapat angkanya, langsung dibilang ini ada hubungan, tidak ada hubungan gitu. Karena kita lagi belajar, harus tahu asal-muasalnya itu dari mana gitu. Ternyata prosesnya itu panjang ya. Mencari C dulu, mencari D dulu, mencari yang sama dulu gitu. Baru dihitung. Kalau udah jadi rumus ya komputer tinggal jalan aja. Nah, ini yang saya bawa di kelas 1 SD7. Setiap memahami materi statistik deskriptif, saya akan coba hadirkan asal-usulnya dari mana. Sehingga ketika teman-teman ngeran pakai SPSS, tahu banget, oh ini asalnya dari sini loh, gitu. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Silakan, ini siapa? Tere.
Oh, Teresia, silakan Tere. Apakah untuk Kendall tahu ini nanti bisa dibuat di kalkulator atau tidak, Pak? Atau bagaimana? Kalkulator terbatas, karena kan kita harus mengidentifikasi dulu konkordan diskordannya. Ya, tapi teman-teman bisa ngitung manual, pakai mata gitu ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil gitu. Ya, jadi bikin dulu lembar kerja, konkordannya berapa, diskordan berapa, baru diisikan. Kalkulator hitung terakhirnya aja, C kurang D dibagi setengah N kali N-1. Gitu, Teresia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, besok baru kita pakai kalkulator, karena kita belajar regresi linear ya, untuk besok. Jadi, siapkan kalkulatornya, kita akan belajar regresi linear. Masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, quote-nya masih berlaku yang pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali besok. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Amin semuanya. Sama-sama. Sehat selalu juga. Oke, saya leave all karena habis ini mau ada rapat. Jadi saya leave all ya, mohon izin biar langsung rekamannya langsung bergerak. Oke.